Abdullah Gimnastiar atau Aa Gim adalah seorang pendakwah yang terlahir dengan nama Yan Gimnastiar. Selain pendakwah, Aa Gim juga seorang penyanyi, penulis buku, penerbit, pengusaha, dan pendiri pondok pesantren Darut Tauhid. Aa Gim dikenal sebagai seorang pendakwah yang humoris. Selain itu, dia dikenal sebagai pendakwah yang mengajarkan pengendalian diri, nurani, toleransi, dan keteguhan iman. Dakwahnya mudah dicerna dan menyenangkan. Sebelum menyimak kata-kata bijak Aa Gim, yang belum klik subscribe, silahkan klik terlebih dahulu subscribe serta klik juga loncengnya. Bagi yang sudah, terima kasih. Semoga kata-kata bijak ini bermanfaat. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Jangan lelah untuk menolong orang lain, apapun yang kita bisa semampu kita. Makin sering menolong, insya Allah akan sering ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling banyak yang ingat mati dan paling siap menghadapinya dengan bekal amal solih. Kesulitan dan kemudahan yang menjauhkan kita dari Allah adalah musibah bagi kita, dan segala sesuatu yang bisa mendekati kita bagi Allah adalah nikmat. Jangan jadikan keyakinan terhadap Allah sebagai tempat untuk mengendalikan diri kita dari kemalasan dan kegigihan berikhtiar. Tak jujur adalah penjara, yang membuat diri dicekam takut terbongkar, mudah untuk berdusta, nikmat apapun tak akan ternikmati, maka jujur adalah hidup merdeka. Komentar spontan kita mungkin hanya satu patah kata, tapi bisa melukai hati dan menimbulkan kebencian mendalam. Oleh karena itu waspadalah walau hanya sepatah kata. Jagalah hati dari bersemainya bibit kesombongan dan kedengkian, sebab jika bibit-bibit seperti itu tumbuh maka lambat laun hati kita akan mati. Kepada Allah pencipta kita bertauhid. Kepada ciptaannya kita rahmatan lil'alamin. Hal terpenting dalam hidup adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Doa yang baik adalah doa yang membuat seseorang lebih baik dalam percakapan. Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Hati manusia berubah-ubah, sekarang marah mungkin besok lusa sudah reda bahkan mungkin lebih sayang kepada kita, oleh karena itu jangan mendendam atau benci berkepanjangan. Sahabat yang baik, ada 3 rahasia agar bisnis sukses. Salah satunya adalah jadikan bisnis itu menjadi ibadah. Sahabat yang baik, kita ini sengsara bukan karena kurang karunia, kita ini sengsara karena kurang syukur. Tugas pemimpin rumah tangga selain mengendalikan, juga diberikan, menentukan arah, dan menyelesaikan sistem untuk mencapai tujuan. Orang banyak stres itu, bukan karena kenyataan tapi karena tidak mau dan tidak siap menerima kenyataan. Apapun kenyataannya walaupun pahit, terima sambil ikhtiar perbaiki diri melakukan yang terbaik. Karena ridha terhadap takdir, akan membuat hidup lebih nyaman dan berkah. Tidak pernah ada rizki yang termahal kecuali menebalnya iman. Dan iman yang menebalnya adalah kegemaran akan dibukakannya ilmu. Curhatlah hanya kepada Allah Ta'ala. Ambil air wudhu, sholat dan doa, kemudian tumpahkan semuanya. Insya Allah,
Allah akan menggerakkan siapapun yang Dia kehendaki menjadi jalan solusi yang terbaik. Bersepeda itu meningkatkan iman dan imun bila dengan niat yang benar dan cara yang benar. Semakin sedikit dosa dan aib yang ada, semakin ringan dan merdeka hidup ini. Tak takut ada yang terbongkar. Maka jagalah diri senantiasa. Kita harus selalu meyakini kalau rejeki kita Allah yang atur. Dan percayalah kalau kita akan beruntung jika bisa menjadi jalan rejeki bagi orang lain. Inilah saatnya kita harus berbagi, membuat orang lain juga bahagia. Insya Allah bertambah pertolongan dan keberkahan kita. Bisa jadi setiap kepahitan dan kesulitan terjadi atas dosa dan kesalahan kita sendiri. Maka penting untuk kita rajin mengevaluasi diri, temukan kekurangan diri dan perbaiki. Dengan rumus PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Sering sekali kita terjebak dalam masalah karena kita sendiri yang mendramatisir dan mempersulit masalah. Yang ujungnya menderita bukan karena masalah, tapi karena karangan diri sendiri. Yang harus kita lakukan, mudahkan setiap urusan, jangan dibuat ribet, proporsionalkan saja. Rontoknya iman terjadi pelan-pelan, terkikis sedikit demi sedikit hingga akhirnya habis tandas tanpa sisa. Untuk itu waspadalah. Masalah itu adalah bagian dari karunia, bukanlah beban. Masalah menjadi musibah jika kita salah menyikapinya. Jangan takut dengan persoalan, karena orang sukses adalah orang yang berhasil menyelesaikan persoalan. Gerbang pertolongan Allah dibuka bagi hambanya yang peka, peduli, mau berbuat dan berjuang untuk menolong sesama. Sahabat, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya berkah. Takutlah tidak punya syukur. Takutlah tidak punya sabar. Takutlah jika tidak ridha. Jangan sampai kita iri dan dengki dengan rezeki orang lain. Yakin setiap orang punya kafling masing-masing. Salah satu nikmat terbesar di dalam hidup ini adalah selalu berprasangka baik kepada Allah yang Maha Baik. Yakin bahwa setiap ketetapan Allah pasti baik. Penting kita sadari yang paling penting dari sebuah amal adalah bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kita banyak melakukan amal hanya untuk penilaian makhluk tapi hati kita lupa kepada Allah. Sahabat, jangan sampai diperbudak karena banyak keinginan. Inginlah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Yakinlah, Allah memberikan tambahan nikmat bukan kepada orang yang banyak keinginan, tetapi kepada orang yang banyak bersyukur. Manusia tidak bisa memaksakan kehendak, karena Allah yang menentukan takdir. Jangan ada sedikit pun lintasan hati berburuk sangka. Kita harus bisa berbaik sangka menyikapinya. Sahabat yang baik, yakinlah Allah Maha melihat setiap kejadian dan semua yang terjadi di dunia ini pasti dengan izin Allah, pasti ada hikmah terbaik. Jangan sampai media sosial ini menjadikan kita banyak dosa. Jangan terpancing, melakukan dan meniru keburukan orang lain. Kita doakan kebaikan saja supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Karunia, nikmat dari Allah itu melimpah setiap. Maka sebetulnya hidup yang paling nikmat itu adalah saat kita bersyukur. Yakinlah setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri, maka fokuslah berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik.
Allah mencintai orang yang berbuat baik. Bersihkan harta kita dengan berzakat. Dengan berzakat harta yang dititipkan Allah akan menjadi berkah, bersih serta banyak orang yang merasakan nikmatnya. Akhlak adalah cerminan hati. Siapa yang hatinya baik, sikapnya, perkataannya dan akhlaknya juga akan baik insya Allah. Mari kita sibuk membagus-baguskan hati, karena kebahagiaan itu ada di hati. Sahabat, saat ada orang yang bersikap buruk kepada kita, janganlah membalas keburukan orang terhadap kita, tapi jadikanlah kejadian itu menjadi ladang ilmu, ladang amal, dan latihan bersabar bagi kita. Bila tauhid sudah menghunjam, perkataan akan mantap. Orang yang diangkat memegang amanah jabatan sedang ia tidak memintanya, akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya. Bersabar dalam kemudahan, kesuksesan, dan pujian itu lebih berat dibandingkan sabar dalam kesempitan. Para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Jujur kepada diri, tak berharap orang lain menilai lebih dari kenyataan, adalah kunci ketenangan diri. Jangan gadaikan diri dengan menipu diri. Keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi mereka terampil mengelola konflik menjadi buah yang penuh hikmah. Tidaklah berguna uang, harta, dan kebahagiaan kita jika orang-orang di sekeliling kita masih menderita karena teraniaya oleh perilaku kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri senantiasa terbuka lebar. Hanya saja ada yang bersegera, terlambat, menunda-nunda, bahkan lari darinya. Kala musibah datang menimpa, maka segera kenakan pakaian sabar. Dengan sabar, musibah yang terjadi akan membuka jalan bagi datangnya nikmat. Di antara yang membuat kita dihargai orang lain adalah karena Allah masih menutupi aib, keburukan dan kekurangan kita.